Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi tentang bagaimana cara melakukan perhitungan jika ada bergabungnya anggota baru pada firma. Nah, teman-teman, pelajaran sebelumnya yang sudah kita bahas adalah bagaimana ketika ada dua orang atau lebih bersekutu atau bekerja sama membentuk sebuah firma baru. Jadi mereka masing-masing sudah bekerja sama dari awal. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika ada orang yang baru mau ikut bergabung sebagai pemilik firma ketika firma tersebut sudah berjalan. Ya, jadi ada beberapa skenario. Yang pertama adalah dengan cara perhitungan anggota baru yang bergabung dengan cara membeli hak-hak anggota lama. Ya, jadi anggota baru itu membeli hak anggota lama. Contohnya, ada Budi dan Andi sudah mendirikan firma dari awal. Ya, kemudian firma itu berjalan beberapa waktu. Di tengah perjalanan ada Iwan. Iwan ingin bergabung ke dalam firma karena mungkin melihat prospek firma itu ke depannya. Ketika Iwan mau bergabung, maka dia harus membeli hak dari anggota lama, yaitu adalah Budi dan Andi. Ya, jadi Iwan membeli hak dari Budi dan Andi. Atau bisa juga Iwan sebagai anggota baru bergabung dengan mengadakan investasi ke dalam firma. Nah, apa perbedaannya? Kita bahas lebih lanjut. Anggota baru bergabung dengan membeli hak anggota lama. Ini terjadi, maka masuknya anggota baru ke dalam firma merupakan transaksi antara pemilik lama firma yang modalnya, nah ini modalnya akan dijual kepada anggota baru. Nah, jadi anggota baru akan membeli modal dari anggota lama. Pembelian modal tidak terpengaruh terhadap aset dan utang firma karena yang terjadi hanya pertukaran modal dari anggota lama kepada anggota baru. Sedangkan aset dan utang firma tetap, ya, tidak ada perubahan. Tetapi akan berpengaruh pada berkurangnya modal sekutu, ya. Jadi antara sekutu baru dengan sekutu lama. Hal ini juga akan berpengaruh pada pembagian laba rugi antara sekutu lama dan sekutu baru. Jadi meskipun aset dan utang firmanya tetap, namun laba ruginya itu ada perubahan karena masuknya sekutu baru. Ya dong ya. Jadi misalnya awalnya tadi berdua antara Budi dengan Andi, karena adanya Iwan juga bergabung sehingga yang tadinya hanya dibagi dua sekarang dibagi jadi tiga antara Budi, Andi, dan Iwan. Kita masuk ke dalam contoh. Misalnya pada tanggal 1 Juni diketahui firma Abadi neracanya sebagai berikut. Kasnya 9 juta, piutangnya 38 juta, barang dagang 50 juta, dan seterusnya. Utangnya ada utang wesel 5 juta rupiah, modal si A, si B, dan si C. Nah, jadi ini adalah neraca dari firma Abadi. Kesepakatan pembagian laba rugi antara sekutu lama adalah Tuan A 25%, Tuan B 35%, Tuan C 40%. Ya. Jadi ini sudah disepakati ketika pendirian firma bahwa si A karena mungkin modalnya paling kecil, dia mendapat bagian paling kecil. Si B dia berada di tengah-tengah karena mungkin modalnya juga di tengah-tengah. Dan Tuan C paling besar karena mungkin juga modalnya paling besar. Sekali lagi ini adalah kesepakatan, ya, angka-angka ini adalah kesepakatan dari para pendiri firma, bisa berubah, tidak mesti dilihat dari
jumlah modal, tergantung ya, itu adalah kesepakatan antara para pendiri firma. Bisa jadi mungkin karena pengorbanan dan sebagainya. Bisa jadi besarannya juga berubah. Setelah berjalan beberapa lama, Tuan B bergabung ke dalam firma. Jadi si D ini masuk ke dalam anggotaan firma. Ya, caranya dengan cara pertama, membeli hak dari Tuan A. Membeli 100% modal dari A. Kemudian, oh ya, modal dari A dibeli 100% dengan harga 26 juta. Modal C dibeli 10% dengan harga 3.500.000 dan modal B dibeli 20% dari harga dengan harga 8 juta rupiah. Maksudnya gimana? Jadi karena dibeli 100% modal A, berarti semua hak dari A dilimpahkan kepada si D. Dan si A mendapat kompensasi dari penyerahan kepemilikannya, mendapat uang 26 juta. Demikian pula si C. Si C menyerahkan 10% haknya kepada si D dan dia mendapat bayaran 3.500.000. Demikian pula si B menyerahkan 20% dan mendapatkan pembayaran 8 juta rupiah. Pertanyaannya diminta yang pertama membuat jurnal bergabungnya D ke dalam firma. Dan yang kedua, pembagian laba rugi antara sekutu baru dan lama. Oke, cara menjawabnya yang pertama, bagaimana membuat jurnal bergabungnya D ke dalam firma. Modal A berarti kita harus menjurnal. Ya. Modal A akan berkurang atau bertambah ketika dia dibeli oleh Tuan D. Ya, berkurang ya, karena di sini si A menyerahkan 100% kepada D modal haknya. Ya, berarti A menyerahkan kepada si D 100%. Sehingga modal A 100%, modal A berapa? 25 juta. Nah, maka kita tulis modal A 25 juta. Modal B berapa yang berkurang? Modal B yang berkurang modal B 20%. 20% dari berapa? Ya dari modal B. Modal B dilihat di neraca, modal B ada 30 juta. Berkurang 20% berarti 20% dikali 30 juta adalah 6 juta rupiah. Modal C? Modal C diserahkan kepada D 10%. 10% dari modal C 40 juta. Berarti 10% kali 40 juta yang akan menjadi modal D adalah 4 juta rupiah. Nah, ini total berarti modal D saat ini adalah total dari penambahan dari A, B, dan C yang diserahkan ke D. 25 juta ditambah 6 juta tambah 4 juta, maka modal D adalah 35 juta rupiah. Nah, jadi D nantinya akan ditempatkan di neraca modal D sebesar berapa? Sebesar 35 juta rupiah. Pak, hubungannya dengan yang dibayarkan oleh D ini apa? Nah, di sini teman-teman perhatikan ya. Misalnya Tuan D itu bayar untuk kepemilikan 100% 26 juta, padahal yang diserahkan kepada si D, modal A itu hanya 25 juta. Ya, yang diserahkan ke D itu hanya 25 juta. Berarti ada selisih 1 juta dong. Ya. Karena yang diserahkan 26 juta, padahal yang diterima oleh si D hanya 25 juta dari si A, berarti ada selisih 1 juta. 1 jutanya buat siapa? Ya, itu terserah, itu buat si A. Ya, itu untuk keuntungan pribadi si A. Ya, wajar dong si A sudah bekerja dari awal, sudah mendirikan perusahaan dari awal, ketika dia jual kepemilikannya kepada si D, wajar dia menjual dengan lebih tinggi ya, karena prospek perusahaan ke depan bagus. Sehingga
Si D pun tidak keberatan membayar 26 juta demi mendapatkan 25 juta. Demikian pula dengan si B. Si B ini kan hanya memberikan 6 juta saja kepada si D sebagai penyerahan kepemilikan dari si B kepada si D. Padahal yang dibayarkan adalah 8 juta. Berarti ada kelebihan 2 juta. Demikian pula dengan si C. Nah, kelebihan-kelebihan itu adalah menjadi keuntungan dari sekutu yang lama. Ya, karena dianggap sekutu lama sudah berjuang. Pak, apakah selalu lebih besar? Tidak juga. Bisa jadi yang dibayarkan ternyata lebih murah atau lebih rendah daripada yang diterima oleh si D. Ya, tergantung dari ini dilihat dari prospek si firmanya. Kalau firmanya bagus prospeknya dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar, pasti biasanya anggota baru akan bersedia membayar lebih mahal. Tapi kalau ternyata dilihat keadaan firmanya itu sedang terpuruk, nah biasanya anggota baru mau bergabung untuk membeli dengan harga yang lebih murah biasanya. Jadi tergantung keadaan firmanya. Itu ya. Jadi sekali lagi kelebihan harga antara modal sekutu lama dengan harga pembeliannya tidak akan dicatat ke dalam pembukuan firma dan itu merupakan urusan pribadi antara sekutu D dan sekutu lama atau A, B, dan C. Kemudian kita buat tabelnya. Yang dibayarkan D ke A adalah 26 juta, yang tercatat hanya 25 juta. Ada keuntungan 1 juta rupiah buat si A. Yang dibayarkan D ke B 8 juta rupiah, yang tercatat 6 juta rupiah. Ada keuntungan 2 juta untuk si B. Demikian pula D ke C. Oh, ternyata D ke C itu si C dibayarkannya lebih murah ya. Si C itu hanya dibayar 3.500.000, tapi dia mau dan mau menyerahkan 4 juta kepada si D. Nah, itu ya nggak masalah, itu kan hak pribadi masing-masing orang ya, mau dibayar lebih murah. Mungkin karena si D ini si C ini mungkin punya planning lain, jadi ketika ada si D mau menawar dengan harga lebih rendah ya sudahlah dikasih aja gitu ya. Nah, oleh karena itu si D membayarkan lebih murah daripada yang akan diterimanya. Dengan demikian si C mengalami kerugian Rp500.000. Dengan demikian kita jumlahkan yang dibayarkan oleh si D 26 juta tambah 8 juta tambah 3.500.000 37.500.000. Sedangkan yang tercatat yang diterima oleh si D hanya 35 juta. Jadi ada selisih 2.500.000. 2.500.000 ini sebenarnya si D ini ruginya 2.500.000 ya. 2.500.000 ini untungnya si A dan si B. Si D sendiri berarti karena dia bayarnya 37.500.000 sedangkan diterimanya hanya 35 juta, kan berarti dia mengalami kerugian 2.500.000 rupiah. Oke, komposisi modal firma setelah bergabungnya D, 100% bagian modal sekutu A. Jadi 100% si A diserahkan 25 juta. 20% dari B, 6 juta. 10% dari C, 4 juta. Modal sekutu D jadi 35 juta seperti yang sudah kita hitung di sini tadi ya. Dengan demikian modal A sudah habis, semuanya diserahkan kepada D. Berarti A sudah tidak lagi sebagai pemilik dari firma. Si B yang tersisa modalnya menjadi 30 juta dikurang yang diserahkan kepada B berapa? Yang diserahkan kepada B 6 juta. Berarti tersisa 24 juta. Modal si C jadi tersisa berapa? 40 juta, yang diserahkan kepada si D 4 juta. Berarti sisanya modal si C 36 juta. Nah, modal si D tadi sudah dihitung
35 juta sekarang ya, hasil dari 100% modal A, 20% modal B, 10% modal C. Nah, kemudian dijumlahkan, jadilah total modal firma 95 juta rupiah. Sama ya, tetap kita lihat tadi, makanya di sini dikatakan aset dan utang firma tetap. Nah, ini modal A tambah modal B tambah modal C kan 95 juta. Jadi ketika si D belum bergabung 95 juta, ketika D sudah bergabung juga tetap 95 juta. Ya, jadi tidak ada perubahan dari modal firmanya ya, modal keseluruhan. Yang B, komposisi pembagian laba rugi firma setelah bergabungnya D. Bagian laba rugi sekutu D akan berasal dari 20%. Jadi 100% bagian modal sekutu A 25%. Dari mana 25%? Ya, tadi kan dikatakan bagian laba rugi dari A berapa sih? Kita lihat bagian laba rugi dari A di sini 25%. Jadi kalau 100%-nya udah dibeli oleh si D, maka otomatis 25%-nya itu menjadi bagian si D. Nah, jadi dari si A, si D punya 25%. Dari si B, 20% dari modal sekutu B. Sedangkan tuan B dapatnya 35% dari pembagian laba rugi. Berarti 20%-nya dari 35, ya, 20%-nya dari 35 adalah 7%. Demikian pula yang C. 10% dari bagian modal sekutu C, berarti dia dapat 10% dari pembagian laba rugi tuan C. 10% dikali 40%, maka bagian D adalah 4% dari C tadi. Gitu ya. Jadi persentase yang didapatkan dikalikan dengan masing-masing pembagian laba rugi antara sekutu lama. Ini ya, ini sudah ada di soal. Pembagian sekutu lama sekian. Maka itu harus dikalikan dengan proporsi yang didapatkan oleh si D. Sehingga ketika dijumlahkan dari si A, si B, dan si C yang didapatkan, maka laba sekutu di D adalah 36%. 25 ditambah 7 ditambah 4. Jadi total D akan mendapatkan 36%. Atau jika kita buat tabelnya sebagai berikut. Sebelum masuk D, A itu dapatnya jumlah modal A itu 25 juta. Sebelum masuknya D, B 30 juta, C 40 juta. Setelah masuknya D, modal A-nya habis karena sudah dibeli oleh D. Kemudian B-nya sisa 24 juta, si C 36 juta, D-nya menjadi 35 juta. Ini dapat dari mana? Yang sudah kita hitung tadi ya. Ini ya. Dari sini. Ini sudah kita hitung, kita masukkan di sini. Itu berkaitan dengan jumlah modal. Sekarang berkaitan dengan labanya. Nah, sebelum masuknya D, di soal dikatakan A dapat 25%, B 35%, dan C 40%. Kita tuliskan di sini. Pasti 100% ini ya. Dari penambahan ketiganya. Setelah masuknya D, karena A sudah diserahkan semua ke D, maka A jadi 0%. Si B jadi 28%, si C jadi 36%, si D jadi 36%. Dari mana? Ya, ini kan si A tadi udah 100% kan, udah dikasih kepada si D kan, berarti dia sudah 0 ya, 25%.
Si B sebelum masuknya 35%, maka setelah masuknya D berkurang 7% karena 20% dari keuntungannya diserahkan kepada D, atau 20% dari 35%, 20% dari 30% sama dengan 7%, sama dengan 7% diserahkan kepada D. Berarti B itu sisanya 25%, 35% dikurangi 7%. Hasilnya adalah 28%. Demikian pula si C. Si C awalnya 40, karena sebagian sudah diserahkan kepada D sebesar 4%, berarti 40 kurang 4 atau 36%. Jadi sisa pembagian laba untuk si C tinggal 36%, dan si D 36%, yaitu dapat dari A, dapat dari B, dan dapat dari C. Kalau ditotalkan juga pasti tetap 100%. Oke, gitu dulu untuk pembahasan bagaimana ketika ada seseorang yang baru bergabung setelah firma berjalan. Ya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.